Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder. Aku dikuten saya gede dadi dokter. Sing mudeng boe Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder. ser Bareng wis gede aku disuntik karo bu dokter. acara kok kata sawala iki cerita zaman semono padha jayanya monggo pertama iki cerita saka wong tua. Silianku rambutku dicukur kuncung, Cung katokku saka karo gandum, klambiku warisane Mbah Kakung, sarapanku sambel orek sego jagung. Kosokan watu ning kali nyemplung ning keplung. biur Jaman dhisik durung usum sabun, pabrik erong dibangun andukku mung cukup anduk sarung. Dolananku motor cilik saka Lempung. bis bolo bis kontol baris kekere la uwes bis bolo bis kontol baris kekere la uwes Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder. ser Aku dikuten yen sok gede dadi dokter. sing muteng boe Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder. ser Bareng wis gede aku Aku disuntik sama bu dokter. ono cara kok sawala iki cerita zaman semono padha jayana monggo pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, sekarang Radio Erlisa sedang mengadakan acara yaitu Erlisa Off Air Dialog dan Musik di setiap hari Minggu atau Sabtu malam Minggu di Jalan Pemuda, tepatnya di depan SD Negeri 2 Panggang Jepara di halaman Bapak Toto Hartop. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang selalu memfasilitasi acara dari Erlisa Off Air Dialog dan Musik di malam hari ini. Dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir ini semuanya keren-keren, jago-jago nyanyi dan semuanya ini berbakat juga. Selalu kita tunggu-tunggu kiprahnya di Kabupaten Jepara. Luar biasa, dari muda sampai masih muda kayak gini ya. Tetap eksis, tetap solid dan tetap guyup rukun untuk membangun seni dan budaya yang ada di Kabupaten Jepara. Baik pemirsa, sekarang saya perkenalkan yang berada di sebelah kanan saya ini. Beliau ini sudah melanglang buana dari waktu masih agak-agak imut ya, sekarang amit gitu ya. Ini ada Pak Bambang atau biasa disapa dengan Mas B. Bisa memperkenalkan diri Mas B? Mungkin saya nanti ada yang kurang kalau menyampaikannya karena profesi Mas B ini sangat banyak sekali begitu ya. Salah satunya diantaranya adalah pecinta wanita gitu ya. Silakan Mas B. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda. Ini diundang Mbak tapi kok Dinda ya? Iya, memang orang-orang sukanya gitu deh. Oh, iya. Iya. Terima kasih waktunya yang malam hari ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang disampaikan beliau tadi, perkenalan ya. Iya, Katanya orang sana tak kenal maka tak sayang. wah, ya, kita sayang Pak Edi, tak sayang Pak Edi. Tak kenal maka kenalan dulu ya, gitu ya. Nanti baru disayang. Iya. Oke, nama dari kecil sampai sekarang sama. Itu di medsos juga sama, Bambang Iswanto. Bambang Iswanto. Ini domisili saya sekarang di Kabupaten Jepara pastinya. Jepara, iya, Desanya agak ke utara sedikit, di desa Selagi Pakis Aji. Iya. Nah, masalah profesi ini Kalau tadi di flyer kan banyak sekali gitu banyak loh. sekali profesi ya. Salah satunya tadi yang sampean Pecinta sebutkan, wanita. pecinta wanita. Iya, Ya, iya. karena saya Ini yang masih utama adalah sang istri loh ya, Nah, iya. nggak yang lain-lain. ya, nah itu salah satu dari sekian banyak profesi saya. Ya. Dilanjut nanti error. Iya, ini saya selain musisi ya, saya juga mengelola sebuah yayasan. Kalau yayasannya ini Islami banget ya. Oh ya, itu Berzikir-zikir gitu ya kayaknya ya. Iya. Nah, itu salah satunya juga. Salah satunya lagi, ini saya di Daulat Konco-Konco untuk menjadi ketua paguyuban pencipta lagu dan arranger Jepara. Ya kayaknya dulu kita udah pernah diskusi ya untuk itu ya. Tapi nggak apa-apa nanti di insert sedikit ya, diulang. Ketua paguyuban pencipta lagu sejak mulai tahun berapa itu Pak? Oh, sekitar 2 tahun sekarang. Oh, 2 tahun yang lalu sampai tahun sekarang. ini ya 2 Berarti tahunan. lagunya yang diciptakan sudah banyak dong. Alhamdulillah lumayan. Ada kalau saya sendiri mungkin ada sekitar 10 lebih lah. Wah, Nah, iya nanti itu. bisa diceritakan ya Pak ya. Ya, Ini siap. kita lanjutkan tentang profesi tadi. Oke. Untuk profesi selanjutnya, kebetulan saya juga punya satu lembaga Nusantara Hypnosis School ya, itu yang bergerak di bidang pemberdayaan diri, mungkin untuk hipnotis ya. Gitu. Menakutkan ini berarti ya. Ya, pokoknya nek takut tidur duluan enggak apa-apa. Saya dekat Mbak Endang nggak takut jadi. Lah ya, pokoknya seperti itulah kira-kira. Iya, Nah, itu kira-kira dari sekian. Ternyata seorang hipnotisme. Ya, ini karena hobi ya dulu ya. Alhamdulillah sudah lama sekali karena lembaga itu berdiri di 2016 dan resmi punya Kemenkumham juga gitu kan. Jadi saat kita memberikan training kepada teman-teman yang membutuhkan itu kita sudah bisa mengeluarkan sertifikat resmi non akademis. Demikian. Ya, banyak banget ya. Langsung aja ya Mas Bia terkait dengan tema yang kita angkat di malam hari ini karena ini adalah malam atau musim liburan panjang bagi anak-anak sekolah dan pelajar ya. Betul. Tentunya semuanya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, jangan sampai terus kemudian dimanfaatkan dengan kegiatan yang kurang pas begitu ya. Betul. Ini di sini kita mengambil tema tentang memanfaatkan hari libur panjang dengan kegiatan yang positif termasuk bakat dan minat di bidang seni dan budaya. Itu yang kita sepil di flyer-flyer yang sudah beredar, sempat viral loh itu. Flyer yang diedarkan oleh Pak Bambang ini. Saya melihatnya karena ada Dinda Kirana. Duluan dong saya. Meskipun itu sebetulnya pengaruhnya Mas Bi dan Mas Edi ataupun Mbak Endang, tapi saya GR ini Mas. Ya, nggak apa-apa ya, GR nggak apa-apa. Nah, dari sisi itu Mas, mungkin ada saran kepada kita semua para pelajar, segenap
yang ada di Kabupaten Jepara ini. Ayo kita sama-sama mengasah bakat dan minat kita. Mumpung ini libur, mungkin latihan, kursus privat. Tapi kursusnya jangan Masbi, jangan ke Masbi, bahaya ini. Bahaya. Kalau Bahaya. keterusan. Ya, seperti apa sarannya itu Masbi? Baik, terima kasih. Di Jepara ini banyak sekali ya orang-orang yang punya talenta luar biasa. Jadi kalau saya ngomong di bidang seni, seni itu kan banyak, ada seni ukir, ada ya, seni musik, betul, ada seni betul. nyanyi. Seni dan budaya di sini ya. Kan? Nah ini di Jepara ini dari seni ukir saja. Kemarin saya melihat Bapak Bupati juga sedang mengeluarkan kartu mebel kayaknya ya. Betul, Nah ini betul. luar biasa sekali. Kalau kita namanya mau belajar, ini mumpung dari kecil ya, dari dini ya. Kayaknya seni ukir di Jepara ini juga mulai melemah. Saya salut sekali buat Pak Bupati yang sudah mengeluarkan kartu itu. Artinya kita mempunyai peluang lagi untuk membuat embrio-embrio baru ya. Ya, jadi anak-anak muda kita kasih edukasi tentang seni ukir dan lain sebagainya. Untuk masalah budaya di Jepara ini juga saya melihatnya banyak teman-teman anak-anak ini yang senang belajar karawitan. Oh, karawitan Ya, yang kemarin-kemarin sempat peminatnya kurang ya. Iya. Dan ini mulai bermunculan lagi. Ini muncul lagi. Oh, karawitan. Iya, ada beberapa teman-teman saya yang mendirikan yayasan untuk teman-teman belajar, baik seni pedalangan, terus sinden terus namanya ngegong gitu ya. Nah, itu sudah mulai muncul lagi. Dan alhamdulillah ini saya melihat sinden-sinden yang baru muncul ini muda-muda semua ini lah. Muda ya. Wes, saya Kinclong semua. jadi nganu ini. Kalau melihat ke sana itu kelingan yang Zaman semono, ya. Nah, seperti Iya, itu iya. kira-kira. Terus untuk mengantisipasi anak-anak yang mungkin ya kita nggak menutup kemungkinan bahwa Jepara ini nggak lepas dari musik, baik tontonan secara umum maupun privat maupun seperti apa, kita nggak bisa menghindar dari itu. Iya. Bahkan sampai ada kalimat begini loh Mas, dimanapun acaranya, dangdut solusinya. Nah, kalau itu saya sangat setuju. Karena apa sih, Jepara ini adalah jeripayah penuh acara. Waduh, ini jantop Markota horek ya. Kata orang-orang sih. Iya, jadi harapan saya teman-teman pecinta musik ini pastinya tahu batasan-batasannya. Ya saya tidak mau menyebutkan yang negatif, tapi harapan saya yang positif aja, betul. bahwa semua yang over itu tidak baik, kan gitu kan. Jangan over berarti ya. Kalau orang Jawa itu biasanya kalimat terakhirnya ono en. Itu mesti turah. Turah. Iya. Kegantengan. Nah, itu turah gantenge. Ono sing GR ya. Ya kan, kayunen ya, turah ayune lah gitu loh. Jadi kalau over itu saya kira nggak baik. Yang en berarti jelek ya. Nah, ya kurang baik, bukan jelek, kurang baik. Ya. Oke. Kalau jelek itu konotasinya jadi. Iya. Ya kan? Sepakat. Iya, sepakat juga dengan kita ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Dinda. Jadi harapan saya untuk anak-anak muda, teman-teman juga bisa membatasi diri. Seneng ya seneng, neng ojo kesenengen. Nah, jadi seperti itu. Harapan saya juga untuk teman-teman musisi ini juga penyajiannya juga sudah mulai kembali ke masa lalu, gitu kan? Kembali ke masa lalu, jadi banyak lagu-lagu klasik, nggak terus jingkrak semua.
Nah, kira-kira Cingkrak nggak masalah loh sebetulnya, asal tahu batasan. Nah. Ojo kecingkrakan. Nah, poin sing penting ora nganggo en. Nah iki mau lho. Nek en iku lho wong Jawa mesti lolos Iya, sithik. karena seperti yang saya sampaikan sama Mas Edi tadi sebelum acara dimulai, saya sempat bisik-bisik sama Mas Edi bahwa kita orang seni itu Iya. kalau nggak naik panggung dalam waktu sebulan aja udah kangen Terus gitu. gatelen. Karena udah mendarah Tenang. daging pada diri kita. betul. Yuk apapun yang terjadi gawe acara dewe. Betul. Wah, Kayak ngene iki lho Mas. ono musik iki sikile kok dikerik-kerik Langsung. gatel rasane. Kalau misalnya sampai nggak ada yang ngundang kita, bikin acara sendiri Bikin kayak acara gini lah. sendiri. Nah, itu cocok. gitu. Saya sangat mendukung acara ini. Iya, gitu ya Mas Bi. Oke. Cocok ya. Cocok Sepakat sekali, berarti sama sepakat. Radio Erlisa. Iya, Dan ini kita sedang live di TikToknya Erlisa, mungkin bisa disapa, monggo Oke, sapa-sapa. ya. Yang nonton sudah 10.000 lebih loh ini. Oh, keren. Insya Allah. 15.000. Bismillah Keren, ya keren, Mas keren. ya, sukses selalu untuk Amin, Mas amin, Bi. amin. Dan terkait dengan satu hal lagi Mas, terkait dengan profesi-profesi Mas Bi tadi, Iya. salah satunya adalah tadi ya di keagamaan ya Mas kalau nggak Iya. salah ya. Itu sebetulnya kenapa sekarang Mas Bi lebih ke spiritual gitu kalau tak lihat, lebih ke ziarah. Kalau saya melihat di Facebooknya itu ya rajin banget, terus kemudian ada gimana ya, pakai songkok, pakai sorban begitu ya, kayaknya ada pengikut-pengikutnya yang betul-betul kayak ngaji gitu loh Mas. Nah Oh, itu iya. sebetulnya seperti apa itu? Nah, ini Wah. rada udal-udal sithik iki. Oh, ngono ya. Ya itu alhamdulillah bahwa saya sebetulnya memang basic awal itu di situ. Oh. Ya di situ. Seorang ustadz, Ya kalau guru ngaji sebutan ustadz itu kan atau penghafal Al-Qur'an? oh bukan. Saya ini tebakannya sebetulnya betul semua, betul semua, tapi yang sangat betul cuman satu. Cuman saya kepengen bermanfaat aja gitu kan. Jadi walaupun basicnya di situ, tapi saya suka seni. Nggih. Dan kebetulan karena seni itu mungkin keturunan dari leluhur saya, bapak mbah saya, jadi sudah mendarah daging. Oh, gitu ya. Itu wis pokoknya nancep gitu loh. Nah akhirnya setelah sekian tahun saya sudah melanglang buana dari 94 sampai sekarang pun sebetulnya masih saya ada di Jakarta. Itu masih tapi yang lebih saya pentingkan memang di area yang jenengan sebutkan tadi di majelis zikir, karena Iya, itu keren memang ini. Iya. basicnya di situ kita kembali ke situ gitu kan. Jadi saat ini kan banyak teman-teman pemuda yang sekiranya lari ke sana kemari mencari sesuatu yang kayaknya hilang gitu kan, dan saya memberikan sesuatu itu yang mereka cari Agar ketemu. gitu Tapi kan. hati-hati loh Pak apa? Yai. Gimana? Itu berarti kan statusnya hampir seperti Pak Yai ya. Kiai-kiai sekarang hati-hati loh ya. Oh iya. Mas Lah- Bi jangan sampai Lah ikut-ikutan. saya juga cedak karo jenengan ini ki yo bingung kena iki. Iki ini bercanda saja. iya, bercanda dan Iya, berjanda itu beda ya. Iya. Jadi baik kok cerdas banget. baik. jadi kurang lebih seperti itu. Untuk basic yang sekarang memang saya lebih mengedepankan ke ini, ke majelis saya. Majelis ya. Karena sudah terlanjur dipercaya banyak orang. Nggih. Jadi saya harus kuat ngemban kepercayaan tersebut. Santrinya ada berapa itu? Aduh, saya kalau ditanya Ada santri 40, 50? Cewek semua ya? ya alhamdulillah itu memang Awas lo ya. 80% Cewek semua? cewek. Wah iki. Cuman angkatan 45. Waduh. Jadi kalau Masih sangat muda-muda ya. saya sangat muda-muda. Gadis-gadis masa lalu. Betul. Dulunya ya cantik-cantik mereka. Kan Saat gadis-gadis ini di masa lalu. saat ini malah saya yang ngomong.
Yo cepet marino mendemu yen to umurmu. Asik. Coba sawangan kae koncomu aku kelempangan uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan yo wis cukup no anggonmu mendem. Yo wis cukup anggonmu gendeng. Yo mari-mari yo leren-lereno ojo diterus-terusno menghadap kanan. Tutupen batalmu, tutupen oplosanmu, emanan nyawamu, ojo mbok terus-terus mergane ora ana gunane. Hadap kiri. Tutupen batalmu, tutupen oplosanmu, emanan nyawamu, ojo mbok terus-terus mergane ora ana gunane. Asik. Coba sawangan kae koncomu sing padha kelempangan uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan. Yo wis cukup no anggonmu mendem. Yo wis cukup Temen kami yang sangat cantik sekali Mbak Endang, apa kabarnya? Baik, terima kasih Kak Dinda. Iya. Salam kenal ya. Salam kenal Bali. Ya, baru kali ini saya ketemu sama Kak Dinda. Iya iya, tapi saya sudah ternyata orangnya aduh aduh luar biasa. Aduh. Udah cantik. Saya GR loh ya. cerdas. Luar biasa Saya orangnya. juga sering diceritain tentang Mbak Endang, baru kali ini ketemu. Oh ya? Ternyata orangnya aku suka deh. Cocok ya kita Cocok ya. ya. Pokoknya kita buat acara terus Ada. ya. Nanti bikin album ya, Mas Bi yang ngarangin lagunya. Siap, Gini siap. Mbak Endang, sempat saya share flyer-flyer ya. Loh itu kok Bu Bidan, bener ya itu ya? Betul, betul sekali. Betul. Berarti sekarang ini saatnya Mbak Endang menyampaikan kepada pemirsa, penonton profesinya seperti apa selain owner dari Rama Musik. Monggo Mbak Endang. Terima kasih Kak Dinda. Ya. Malam ini suatu penghormatan buat saya. Terima kasih Kak Dinda dan krunya telah Ya. memanggil kami bertiga Ya. sebagai apa ya namanya ya? Bintang tamu. Bintang tamu. kayak artis Jakarta Ya iyalah. aja. Bintang kejora aja ya. Ya. Boleh kami perkenalkan Monggo. dulu ya Kak Oke. Dinda ya. Nama saya
Mbak Endang Rahmawati, iya. biasa disebut Mbak Era, disingkat Mbak Era. aja. Dari dulu sekolah di perawat memang itu sebenarnya Mbak Era ya. Iya. Jadi basic saya memang seorang bidan ya. Kemudian alamat saya di Desa Sepuro RT 25 RW 5 Kecamatan Melongo, Iya. Kabupaten Jepara. Kebetulan saya sebagai ASN Alhamdulillah. berdinas di kantor DP3 AP2KB Kabupaten Jepara. Apakah singkatannya itu? Ya apa? Apa enggak Kak Dinda? Kan saya sering ke situ Oh juga. iya. Oh enggak ketemu saya. Iya, tapi bukan KB loh saya Oh, ke iya. situ. Kenapa? Ngurusi iklan. Iya. Iya. Kebetulan saya dinas di dinas DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Wah, tua ya. banget ya. Jadi di sana itu memang ada pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak-anak, perlindungan anak. Jadi kita sebisa mungkin untuk melindungi perempuan dan melindungi anak supaya anak-anak kita, generasi muda kita itu bisa maju sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan tujuan yang baik ya. Karena selama ini kekerasan anak itu banyak sekali ya. Kekerasan anak banyak sekali, kekerasan remaja juga Banyak sekali. kenakalan remaja ya. Kenakalan ya. remaja, Untuk tahun ini kekerasan aja, terhadap perempuan. juga banyak. Jadi pas banget sih kalau ada acara seperti ini. Temanya apa Kak tadi? Temanya adalah mengisi liburan panjang dengan kegiatan, yang, positif, sesuai dengan bakat dan minat Iya. seni dan budaya. Jadi sebisa mungkin anak-anak kita giring ke arah yang positif. Terutama untuk hari libur Hari ini ya, libur mengisi ini. hari libur. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, betul sekali. Teman-teman kita terutama yang pedalangan itu sudah banyak melatih anak-anak yang muda-muda untuk berkreatif di seni karawitan ya. Jadi ada yang sinden. Sebetulnya saya juga seneng loh karawitan. Oh ya, Cuma nggak ada yang ngelatih. Nggak ada yang ngelatih. Nanti dilatih sama Pak Bambang sama Mas Edi ya. Ojo njaluk latihan wong iki. Oh gitu ya, bahaya ya. Bahaya. Oh iya, betul sekali ya. Ya betul Kak Dinda ya. Dilanjut Mbak Endang. Ya, apalagi nih Kak ini Kak. Ya. Itu tadi ya, dilatih anak-anak untuk mulai mencintai seni dan budaya. Nggih, ya. termasuk karawitan. Betul. Kita bangga sekali ya lihat anak-anak kita pada latihan karawitan, ada yang sinden, ada yang rasanya tuh bangga sekali. Lah gitu sinden ya. saiki ya Mbak ya. Iya. Seperti yang disampaikan Mas Bi tadi. Nom-nom, Iya. suarane Terus ya. iki koyo rasane ngono nih. Anu gitu ya. Ya, betul sekali ya. Jadi kita memupuk terus. Kita gimana ya kalau terutama pada ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang punya anak yang masih di bawah umur atau masih dalam taraf pendidikan, kita support, kita perhatikan benar untuk ini ya di jalan yang positif, khususnya di liburan seperti ini kita harus bisa mengarahkan anak-anak kita yang bermanfaat. Kegiatan apa sih yang bermanfaat untuk anak-anak kita gitu Kak Dinda ya. Kita harus selalu berjalan di jalan yang benar. Benar sebisa mungkin. Jangan jalan yang sesat dan yang berliku-liku. Iya. Itu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Luar biasa ini Kak Dinda ini. Jare wong-wong. Ini perlu diambil untuk Pak. Ustazah Majelis Tanggulewali. Tapi nih majelis taklimnya Mas bisa enggak mau. Begitu, kenapa? Bahaya. Monggo Mbak dilanjut. Ya, selain profesi saya sebagai bidan, juga punya usaha lain. Di rumah praktek kebidanan. Selain di kantor, saya juga di rumah melayani praktek kebidanan. Khususnya pelayanan KB MKJP. Karena saya sebagai bidan, dinasnya di kantor KB, jadi saya di rumah melayani KB MKJP. Berarti ahli suntik menyuntik. Iya. Terus MKJP itu apa Kak Dinda? Arti belas aku. Metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu implan dan IUD. Iku lho Pak, nek pengen KB iki langsung Mbak Endang. Hah?
Ambo arti. Gini Kak Dinda, di tempat saya, di praktek saya itu ada pelayanan KB gratis. Oh, gitu Jadi ya. pelayanan KB implan atau susuk yang dipasang di lengan kiri sini ya, sama IUD itu gratis tidak membayar. Ngono ya, Mbak ya. Kok Satu-satunya iso gratis itu berarti ada jatah dari pemerintah? Iya, ada program dari pemerintah untuk Iku marai masyarakat. lemu apa ora, Mbak? Kalau lemu dan tidaknya itu tergantung wanita masing-masing ya Kak ya. Karena kan KB hormonal. Nek memang terah lemu ya lemu. Iya, implan kan memang hormon ya. Nggih, Jadi nggih. hormon KB Ngono lho Mas dengan Edi, hormon- pengen KB ta mboten nih? Mas Edi ini badannya cungkring ini ya. Jadi Lah lemu maksudnya. Disuntik KB. gitu Kak. Jadi, Nggih, nggih. jadi selain saya di kantor, kalau sore saya praktek di rumah. Nggih. Seperti itu ya. Iya. Itu alhamdulillah lancar ya. Terus selain itu juga punya bisnis lain jadi owner Rama Musik Jepara. Iki ora golek duit nang diparani duit ya. Iya, makanya itu kita cari duit ya nanti selanjutnya Ora ya. ora cari. Diparani duit. Oh, diparani duit. Oh, duit iya. moro dhewe. Moro dhewe, ya, Lah iku sing alhamdulillah. digoleki sing dikarepake ngono kuwi lho, Mbak. Alhamdulillah Kak. Jadi mau doanya saja semoga lancar ya. Amin. Jadi sebagai owner Rama Musik yang dulunya sudah hit melejit ya. Karena sesuatu hal ya apa itu Ya, sesuatu itulah. hal itulah ya jadi kita berusaha bangkit lagi, Bangkit lagi. Atas rekomendasinya teman-teman kru Iya, dari iya, Rama iya, iya. kita berusaha bangkit lagi insya Allah nanti tanggal 27 Agustus dan tanggal 18 September kita main di Kecapi. Alhamdulillah. Ya, bersama Mas Edi sebagai Iya, MC-nya dan bersama Mas Bambang sebagai sulingnya. Suling handal. Oh, Artis ibu kota TVRI. Suleng. Iya juga, dia serba bisa, Iya, jadi iya, iya. multi talent. Ngomong tak. Ya, gitu kan. Iya, aku Ya. serti. Pinter nyuleng, cekelane suleng. Iya, iya. Iya, apalagi, Kak? Iya, seperti itu ya. Iya, Berarti seperti itu, ya. sekarang Rama Musik langsung dipegang sama Langsung. Mbak Endang. Iya, Mbak betul. Rama ya. Mbak Era Rama. Era Rama. ya. Kan Rama diambil dari nama Mbak Endang ya. Betul sekali, Rahmawati. Rahmawati. Jadi Rama. Ya, Irama. Iya. Nanti yang nyanyi juga Mbak Rama. Enggak sih, kita punya Artis-artis sendiri. artis-artis Yang sendiri, muda-muda itu tadi ya. muda. Kita kan sudah tua. Iya, enggak kelihatan. Gitu Kak. Baik, Mungkin ada terima lagi, kasih. Lancar ya. terus, Amin, barokah. amin, Mungkin di sini amin. ada yang pengen disampaikan harapan-harapan kepada semua anggota-anggota Ya. ada anak buah Rama Musik, termasuk Mas Bini kan anak buah Rama Musik. Iya betul. Kan penyuling tadi. Penyuling, tapi dia guru saja. Sekarang silakan Ini dinasehati. Dia guru spiritual saya itu. gitu Iya betul ya. Hati-hati loh Mbak. Monggo. Oke. Ya, terima kasih Kak untuk yang terakhir kali Iya. saya pesan buat teman-teman. Yang pertama, terima kasih buat Erlisa yang sudah mengundang kami Sama-sama. untuk tukar pengalaman atau menyampaikan inspirasi atau pesan-pesan yang terbaik buat Erlisa. Iya. Maju terus, jaya terus Matur Erlisa nuwun. ya. Iya. Khususnya Mbak Dinda Kirana. Alhamdulillah Iya. kenal Mbak Endang ini luar Gimana, biasa. luar biasa. Terima kasih ya Mas Budi sudah diperkenalkan ya. Terus Ini- yang kedua Kak, yang kedua saya pesan buat anak-anak semua, khususnya pemuda di Kabupaten Jepara, Nggih. teruslah berkarya yang positif ya. Tadi sudah disampaikan mengisi liburan dengan Kegiatan positif. menyampaikan kegiatan positif, kegiatan atau hobi yang terpendam dengan dengan Diasah gitu ya. jadi ini meningkatkan kreativitas masing-masing Iya, ya. iya. Jangan ikut arus yang tidak baik. Iya. Jadi anak-anak Jepara semua diharapkan mampu berekspresi, mampu mengeluarkan bakatnya sesuai dengan Iya. kemampuannya masing-masing. Itu yang Kak. diharapkan. Iya, terima kasih Iya. Mbak Endang, terima kasih juga untuk semuanya. Doa untuk Radio Erlisa juga. Berganti ke Mas Edi. Ini saya penasaran loh Mas Edi ini. Ini ada Mas Edi Sinten? Baik, terima Edi Haryono ya. Edi Haryono, tetapi nama udaranya, nama bekannya kangkung. Kok Betul. pilih kangkung itu loh? Maunya kepiye ngono. Ini perlu diceritakan loh Mas Edi ya, karena ini banyak sekali yang pengen tahu meskipun Mas Edi ini sudah kondang MC yang sudah nggak asing lagi di Kabupaten Jepara, bahkan melalang di luar Jepara. Tapi kita pengen tahu kangkungnya itu dari mana gitu didapat gitu ya. Dari perkebunan mana?
Baik, terima kasih Monggo. Mbak Dinda Kirana. Iya, iya. Sebelumnya terima kasih dan assalamualaikum Wes ora nes koyo wong MC warahmatullahi ngono. wabarakatuh. Koyo MC ya. Koyo. Oke, baik, terima kasih. Suatu Iya, kehormatan sama-sama. malam hari ini saya bisa dilibatkan dan diajak duduk bareng bersama Mbak Dinda Kirana. Iya, iya. Ini suatu anugerah yang sangat luar biasa. Wah, koyo opo. Karena selama ini kan saya seringnya cuma denger di udara, lihat di media sosial. Nah, sekarang kan ketemu orangnya langsung. Ternyata cantiknya minta Ternyata ampun. Wah. beda sama yang di media sosial, beda sekali ya. Beda sekali. Pokoknya ini seperti kata Mas Bambang, horek. Horek. Nah, gitu ya. Koyo opo iku? Iku apa melek iku horek iku? Sae, Oh ya sae. wis. Nek aku mbok hapus lek horek elek. Betul. Monggo Mas lanjut. Baik, perkenalkan dulu nama Awet asli mau kok saya. perkenalkan agak gigi-gigi. Kan mau kenalan dijak ngobrol terus. Ngomongnya kapan? Nah, iya malah kaya kiron. Iki kok ngono neh. Baik perkenalkan. Ngomongku kapan? Oh. Lah kawet mau ora wis ngomong. Situ apa ora iki? Wis kono. Ngono. Baik perkenalkan. Nama saya yang dikasih sama orang tua saya. Ada kangkungnya itu dari mana gitu loh Ya Mas? nanti tak jelaskan. Ya udah Itu sekarang nanti. perkenalan lagi ya. Enggak. Nama saya Edi Haryono. Itu nama pemberian orang tua saya. Iya iya iya. Oke. Dan menanggapi apa yang jadi penasarannya Mbak Dinda Kirana, kangkungnya dari mana? Dari mana gitu ya? Dia dari Tempur, apa dari pasar, ya. apa didapat dari Kudus kali. Enggak, itu sebenarnya simple. Ada nama Edi Kangkung itu sebenarnya simple. Ketika dahulu kala, Dongeng. dahulu kala, Oh, dawa-dawa lho iki, waktu Ya, sithik lho. ya. Dahulu kala ketika saya baru mengenal yang namanya akun Facebook. Nah, ketika itu jangan ditertawain ya. Saya bikin akun Facebook saya itu di warnet dulu ya. Belum ada Android, belum Iya. punya HP saya Lho, kok masih. nek ngono iku padha lho Mas. Aku juga gitu dulu ya. langganan warnet lho. jangan diketawain pokoknya ya. Di situ di dalam warnet aku bikin nama. Pertama sudah tak ketik Edi. Di sana saya berada ada 4 orang teman di sebelah sana saya dan kanan dan kiri saya. Saya scroll dulu lah. Pakai nama apa ini enaknya. Nah, kebetulan di situ ada muncul dulu ada artis yang namanya Edi Brokoli, tahu? Oh. Yang rambutnya seperti itu ya. Iya, Tahu seperti ya? itulah. Nah, seperti itu. Jurik-jurik gitu. Ini sayuran lah, pakai sayuran saja. Saya pakai Edi Kangkung. Nah, singkatnya seperti itu. Gitu ceritanya. Nah, terus dengan berjalannya waktu, ketika saya mulai menggeluti di dunia seni dan budaya dan di atas panggung dan segala macam, teman-teman itu manggilnya malah unik, malah aneh. Kong. Sing tak undang ku sapa kan gitu. Ya manggil dirimu toh. Dirimu nek Facebook kan namanya Edi Kangkung. Oh, seperti itu. Jadi Iya. enak panggilan itu ya. Enak itu aja lah. Akhirnya berjalan Oh sampai gitu toh Kong. seperti itu ya. Oh iya Kong. Katanya suka dipanggil Kong ya. Bukan suka nggak suka. Teman-teman yang lebih suka memanggil dengan sebutan Oh itu. iya, familiar Familiar Kong itu ya. karena nama Edi itu nama pasaran. Di mana-mana kok ketemunya Edi aja ya. Oh. paling unik lagi ketika nama musisi ya, kebanyakan Edi itu mungkin banyak sekali ya. Pernah satu panggung itu namanya Edi semua, hanya satu orang yang nggak pakai Edi. Itu pernah. Iya, iya. Dan yang namanya Edi rata-rata bandel loh. Enggak, saya enggak. Enggak ya? Enggak, saya enggak. Saya penurut. Pokoknya saya itu orangnya itu aslinya saya ini orangnya pendiam. Kalau nggak diajak ngomong. Pendiam kok ngene. Kalau nggak diajak ngomong, itu pendiam. Iya, iya. Oke. Silakan bisa memperkenalkan diri. Lagi. Iya, Mas Edi, sabar. Sama Dinda harus sabar. Sabar. Nggih, nggih, heeh. Gini Mas. Katanya orang sabar duduknya jembar. Nah, itu cocok ya. Monggo, Mbak Mas Dinda. Edi, ini kok pilih di Master of Ceremony MC begitu ya. Itu memang hobi atau memang disuruh orang tua dulu kayak aku dadi MC wae ojo dadi liyane. Nah, atau memang terpengaruh dari pergaulan bebas begitu Mas?
Pergaulan bebas kan sekarang kayak gitu ya. Terus kemudian Mas Edi tergelincir ke dunia MC itu. Kayak gimana itu Mas? Enggak, sebenarnya enggak seperti itu ya. Yo, aku tidak seperti itu. Sebelum saya menggeluti di dunia master ceremony, sebenarnya saya memang sudah bergelut di dunia seni, khususnya seni musik ya. Dulu saya waktu pertama kali merintis di dunia seni musik, saya sebagai basis dulu. Basis ya. Iya. Dengan berjalan waktu ya sempat mungkin kalau masanya seperti ini mungkin saya sudah sempat viral juga sudah sempat ya. Iya, Karena waktu itu masanya waktu kayak itu gini. waktu itu masanya kan belum Sama Mas. seperti ini. Kalau waktu itu saya Ya. sudah seperti ini pasti sudah viral juga Mas. Yuk kita pulang saja. Mulai. Motong. Dilanjut. Ya. Dengan berjalan waktu sampai sekarang ya, setelah yang namanya grup orkes Melayu ataupun nek sebutan kami namanya orkes manual. Oh. Kita main secara langsung dengan gitu. betul. Nah, sekarang kan eranya di era musiknya musik elektron sekarang kan. Nah, jadi mungkin dari tergesernya orkes Melayu yang pure benar-benar musik manual ke musik elektron, nasib seperti yang saya alami, terutama pemegang bass, pemegang drum, pemegang tamborin, terus apa lagi Mas Bang? Ya kira-kira itu. Nah, kira-kira itu mau nggak mau ya tereliminasi. Oh. Elek kabeh berarti. Enggak, bukan elek. Cari tereliminasi. Ya. Konsep permainannya sudah berbeda lagi. Oh, ngono. Musik elektron Mas Bambang sendiri saja bisa main kok. Dia bisa nyanyi, bisa nge-MC. Cukup pakai keyboard satu, dia nyanyi, MC sekaligus bisa. Di Brondong Dewi ya. Brondong Dewi bisa. Kalau kita musik manual kan nggak bisa, Nggak bassnya bisa. harus sendiri, melodinya harus sendiri, sulingnya harus sendiri, gitu ya. Nah makanya dari hal semacam itu, dari rekomendasi juga permintaan dari teman-teman, grup saya khususnya yang dulu, daripada Mas Edi nganggur, mending Mas Edi MC aja deh, daripada nggak ada kegiatan. Mas Edi kan juga bisa nyanyi kan gitu ya. Terus akhirnya mau apa enggak. Job pertama kali saya main itu keringat saya sejagung-jagung. Usia berapa itu? Di usia 23-an kalau nggak salah. Kalau berbicara 23 tahun. soal keringat sejagung-jagung, pengalaman pertama. Itu kita semua pasti pernah mengalaminya. Karena kita orang panggung semua. Sama Mas. Cuma amannya saya sudah terbiasa di panggung. Cuma saya di posisi saya aja yang berbeda. Seperti itu. Pernah nggak sih punya pengalaman yang mungkin susah dilupakan gitu, yang membuat kita itu kayaknya aduh kenapa ya saya kok ngalamin kayak gitu loh. Dan itu memalukan gitu loh. Memalukan buat kita, tapi sebetulnya itu nggak perlu terjadi, mungkin tragedi apa, panggung roboh atau apa. Pernah nggak kayak gitu? Oke. Kalau masalah seperti itu khususnya seorang MC, mungkin siapa saja lah seorang MC panggung seperti saya, mungkin pasti dan saya pastikan pernah mengalami hal-hal seperti itu, baik jatuh, hal yang apa. baik, hal yang buruk atau yang tidak diinginkan pasti pernah terjadi. Betul. Dan Mbak Dina Kirain tadi menanyakan ada nggak hal yang mungkin tidak bisa dilupakan? Betul. Pernah sekali. Itu dan sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga saya. Apa itu? Ketika saya Menembak dapat job cewek. dan saya main di daerah saya sendiri, Mas. Daerah sendiri Mas Bambang, daerah Kerasak TPK. Terus kenapa? Saya disabotase dari teman saya sendiri. Wah, lah ngono kuwi ya. Nah, ketika itu dari awal saya sudah curiga. Dari awal minta lagu Dimatikan ini. soundnya? Enggak. Dari awal minta lagu ini. Ada kurang lebih 10 lagu semuanya tak kasih aman. Satu lagu terakhir yang nggak bisa saya penuhi karena memang kita kan pakai elektron ya. Elektron kan memang harus diprogram dulu, digarap dulu lagunya. Kalau nggak digarap kan nggak bisa kita munculkan. Nah, ketika itu satu lagu permintaan terakhir yang nggak bisa saya munculkan, nah itu yang jadi sebab dan penyebabnya tragedi yang saya alami. Hujan batu, hujan sampah, sampai saya turun dari panggung dikawal sama keluarga besar tuan rumah.
sepeda motor saya dibawakan pulang, saya diantar sampai ke rumah. Sek ngono ya. Sampai seperti itu. Dan memang yang memang yang ingin dihancurkan saya sendiri, bukan teman-teman saya, semuanya bebas. Iya, Padahal saya kan MC. Yang punya lagu kan musisi. Kenapa harus saya? Karena memang itu sabotase. Nah, seperti itu. Punya masalah ya. Punya masalah. Dan kita telusur dan telusuri, ternyata ya memang seperti itu, orang suruhan. Iya. Dan kita semua juga pernah mengalami loh hal-hal yang kayak gitu. Saya juga pernah loh terjatuh dari panggung begitu kayak kejungkel gitu. Pernah ya? Ngadeg dewe, nge-MC lagi. Sebenarnya Terus sakitnya nggak seberapa ya. Malunya yang luar sampai biasa. rumah. Betul benjut sekali. semua. Iya. Nah, Ya itulah suka dukanya kita jadi seorang entertain, ya seperti itu. Iya. Pasti pernah mengalami semuanya. mengalami. Dan ini untuk di malam hari ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin Mas Adi sampaikan kepada pelajar-pelajar yang lagi liburan ini loh Mas. Silakan. Betul, baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat saya semuanya, khususnya untuk adik-adik saya yang masih pelajar khususnya ya. Gunakanlah waktu liburan kali ini dengan hal-hal yang positif. Ya, tadi sudah diulas dari Mbak Era juga Mas Bambang. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat adik-adik saya khususnya. Semoga ya mengisi liburan kali ini dengan hal yang positif. Mungkin yang punya hobi di bidang budaya, seni musik, seni lukis dan sebagainya bisa selalu diasah dan selalu diasah. Karena di era digitalisasi ini saya benar-benar prihatin Mbak Dinda ya. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Betul. Iya kan? Harus Makanya, bisa memilih dan memilah yang terbaik untuk karena gadget enggak jelek enggak jelek enggak. Semuanya baik. Cuma tinggal kita yang bisa menentukan ini jadi baik atau jadi buruk, itu kan dari diri kita bisa sendiri. Memanfaatkannya dengan Betul baik. Sekali. Iya. Dan untuk pesan juga untuk teman-teman saya khususnya yang bekerja di bidang seni, khususnya seni musik ya, seniman seperti saya, Mas Bambang dan sebagainya. Saya berpesan mudah-mudahan bisa menjadi seorang seniman yang berakhlakul karimah. Amin. Dan bisa menjadi seniman yang berbudaya dan berakhlak mulia. Karena saya sangat prihatin melihat teman-teman yang di era seperti sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin nek cara wong Jawa sampai ngelus dodo. Kemarin sempat geger-geger itu ya. Itu jangan sampai karena terjadi. Sekarang Nyon Sewu, adab kita dan kita sudah melupakan jati diri kita sebenarnya. Padahal yang namanya orang Jawa, pasti kalau dia masih ingat orang Jawa, insya Allah tidak akan tersesat. Itu kuncinya seperti itu. Jadikan musik untuk menjadi tuntunan. Tuntunan, bukan sekedar tontonan. Bukan sekedar tontonan. Betul jadi sekali. Pemusik harus lebih baik. Betul. Jangan dibalik ya. Tuntunan jadi tontonan, jangan. Terima kasih ya Mas Bi, terima kasih Mbak, terima kasih Mas, dan semoga ini pertemuan ini tidak cukup berhenti di sini saja. Kita berlanjut nanti di kegiatan-kegiatan kerjasama dan lain sebagainya. Semoga diberikan keberkahan dan semoga kita semua diberikan rezeki, kesuksesan, kesehatan untuk kita ke depan dan semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara. Gemah ripah loh jinawi tata tentrem karto raharjo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan berbisik bahwa kita tidak akan berjumpa lagi. Kepergianku hanya untuk kembali, kita berpisah untuk berjumpa lagi. Kecuali bila Tuhan menghendaki, Tentu saja kita harus rela hati karena kehendaknya itu yang terjadi.
takdir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Besok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan ku ragu untuk merelakan kepergianmu Mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan berbisik bahwa kita tidak akan berjumpa lagi. Kepergianku hanya untuk kembali. Kita berpisah untuk berjumpa lagi. Kecuali bila Tuhan menghendaki, tentu saja kita